Bab 231 ini memang solusi. Karena saya belum pernah melihat kontrak ini sebelumnya, itu pasti berarti seseorang telah memalsukan nama saya, menandatangani kontrak ini, dan bahkan menggunakan stempel pribadi saya. Di seluruh perusahaan, satu-satunya orang yang dapat dipikirkan Han Jingting yang memiliki nyali untuk melakukan ini tidak lain adalah Ding Liang. Apalagi pagi itu, dia dengan jelas melihat Ding Liang bersembunyi di pintu kantornya. Sekarang, semuanya menyatu, semua ini pasti dilakukan Ding Liang. 2 jam kemudian, Han Jingting pulang ke rumah. Karena skandal obat palsu di perusahaan, dia juga dipanggil ke rumah keluarga lama untuk dimarahi oleh ibu pemimpin. Jingting, kamu kembali. Datang dan lihat apakah baju baru yang dibelikan Xiao Liang untukku terlihat bagus. Saat memasuki rumah, Ding Lijuan yang berseri-seri, mengenakan pakaian baru, memberi isyarat kepada Han Jingting. Han Jingting melirik label harganya lebih dari 8.000. Anak ini tahu bagaimana membuat ibunya bahagia, tidak heran dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Apakah kamu membeli gaun ini? Han Jingting bertanya pada Ding Liang. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Ding Liang berkata sambil tersenyum malu-malu, bukankah benar aku membelikan pakaian untuk bibiku? Saya bertanya kepada Anda, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli pakaian mahal seperti itu? Han Jingting hampir berteriak. Ding Liang tercengang, jelas merasakan sesuatu dalam nada Han Jingting. Wajah Guo Yueling menjadi masam. Jingting, apa yang kamu maksudkan? Kamu tidak membelikan baju baru untuk ibumu, baiklah, tapi Xiao Liang menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli pakaian, bagaimana masalahnya? Han Jingting mendengus, jika dia menghabiskan uangnya sendiri, saya jelas tidak akan mengatakan sepatah kata pun, tetapi apakah itu benar-benar uangnya sendiri? Guo Yueling bingung. Han Jingting memandang Ding Liang, aku bertanya padamu, apakah kamu mengambil uang dari perusahaan daler? Rasa dingin mengalir di hati Ding Liang, dia tidak menyangka akan ketahuan begitu cepat. Guo Yueling menyadari ada sesuatu yang salah dan membentak Han Jingting, apa maksudmu, Han Jingting? Jadi hanya kamu yang bisa punya uang, bukan? Xiao Liang menghabiskan sedikit uang untuk pakaian, dan Anda menuduhnya menerima suap. Logika macam apa itu? Ding Lijuan juga mengungkapkan ketidakpuasannya, Jingting, Xiao Liang adalah salah satu dari kami, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu tentang dia? Minta maaf pada Xiao Liang sekarang juga. Han Jingting sangat marah, Bu, apakah kamu tahu apa yang terjadi, menyuruhku untuk meminta maaf padanya? Izinkan saya memberitahu Anda, putri Anda akan dikirim ke penjara karena dia. Apa? Penjara? Ding Lijuan terkejut. Han Bowen menyadari keseriusan masalah ini dan buru-buru menekan, Jingting, apa yang sebenarnya terjadi? Han Jingting kemudian menjelaskan dugaan pemalsuan obat-obatan di perusahaan tersebut. Setelah mendengar akun Han Jingting, semua orang di keluarga Han benar-benar terkejut. Memalsukan obat adalah tindak pidana, dan masalah itu memang meledak. Guo Yueling, sedikit panik tetapi masih berusaha untuk tetap tenang, berdebat, apa hubungan masalah perusahaan Anda dengan Xiao Liang? Mengapa Anda langsung mencurigainya? Anda jelas bias terhadap Xiao Liang. Ding Lijuan menimpali, itu benar, Xiao Liang sangat jujur, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Benar, Xiao Liang. Ding Liang memandang Han Jingting dengan wajah penuh keluhan, saudari, saya mengerti Anda iri dengan seberapa baik bibi memperlakukan saya. Tapi aku selalu melihatmu sebagai adikku sendiri. Apakah ini benar-benar caramu melihatku di hatimu? Lupakan saja, karena kamu tidak terlalu mempercayaiku, tidak ada gunanya aku tinggal di perusahaanmu. Saya akan menulis surat pengunduran diri saya besok dan meninggalkan perusahaan. Itu seharusnya memuaskanmu, kan? Mata Ding Liang lembab, ekspresinya begitu sempurna sehingga bisa membuat penonton menangis. Air mata mengalir di wajah Ding Lijuan juga. Han Jingting, lihat menjadi apa kamu mendorong Xiao Liang. Kamu hanya perlu mendorongnya menjauh sampai kamu puas, bukan? Hatimu benar-benar kejam. Ding Lijuan, melihat Ding Liang dirugikan, dengan marah menuduh Han Jingting. Han Jingting merasakan gelombang frustrasi. Dia hampir dibawa ke penjara oleh Ding Liang, namun ibunya masih mau mempercayai cerita dari sisi Ding Liang. Hari ini, Han Jingting akhirnya melihat betapa menakutkannya Ding Liang. Seandainya bukan karena bukti yang dia peroleh sejak awal, dia mungkin telah ditipu oleh wajah Ding Liang yang menyedihkan. Ding Liang, kamu bilang kamu tidak melakukan pencurian identitas, kan? Baiklah, kalau begitu lihat ini. Saat dia berbicara, Han Jingting segera menyalakan teleponnya. Saat berikutnya, ketika Ding Liang melihat konten di telepon, dia membeku. Yang ditampilkan di layar ponsel adalah video pengawasan, dengan lokasi yang tidak salah lagi adalah interior kantor CEO Han Jingting. Faktanya, selalu ada pengawasan di dalam kantor CEO,
tetapi hanya CEO dan asisten CEO yang mengetahuinya. Ding Liang, yang baru bekerja di perusahaan selama seminggu, tidak mungkin mengetahui hal ini. Saat itu, video sedang memutar adegan dari 2 pagi yang lalu. Itu menunjukkan Ding Liang memasuki kantor dan kemudian menggunakan stempel perusahaan Han Jingting. Setiap detail ditangkap dengan jelas di kamera. Ding Lijuan dan Bo Yueling, setelah melihat isi video tersebut, tercengang. Han Bowen sangat marah. Bagus sekali, Ding Liang, berani menggunakan segel CEO, kamu benar-benar berani. Tatapan Han Jingting sedingin es. Ding Liang, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Gedebuk. Ding Liang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berlutut di tanah. Kakak, aku salah. Itu adalah momen kebingungan, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Ding Lijuan dengan cepat memohon belas kasihan. Jingting, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya? Memang benar Xiao Liang salah kali ini, tapi dia masih anak-anak, bukankah membuat kesalahan itu normal? Tolong beri dia kesempatan lagi. Han Jingting tidak bisa berkata-kata. Menyelinap ke kantor CEO, menyalahgunakan stempel CEO, menandatangani kontrak senilai 120 juta secara pribadi. Masing-masing tindakan ini merupakan pelanggaran berat, namun di mata ibunya, itu tampaknya hanyalah kesalahan ceroboh yang dilakukan oleh seorang anak. Bagaimana aku bisa memberinya kesempatan lagi, Bu? Apakah Anda tahu, jika kasus obat palsu terbukti, itu berarti hukuman penjara? Penjara? Tidak, saya tidak ingin masuk penjara. Bibi, aku tidak ingin masuk penjara. Xiao Liang, wajahnya memohon, menatap Ding Lijuan, gemetar ketakutan. Ding Lijuan patah hati, baiklah, jangan khawatir, bibimu pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Kemudian Ding Lijuan menoleh ke Han Jingting. Jingting, bagaimana kalau kita berpura-pura penyalahgunaan segel Xiao Liang tidak terjadi? Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi, bagaimana menurutmu? Han Jingting kehilangan kata-kata. Bu, Departemen Bisnis dan Farmasi telah terlibat, dan mereka sedang menyelidiki untuk menemukan kebenarannya. Anda menyuruh saya untuk tidak mengekspos penyalahgunaan segel Ding Liang, bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah Anda benar-benar ingin saya jatuh cinta pada semua itu? Setelah mendengar ini, mata Go Yueling berbinar. Jingting, kamu benar, selama kamu menyalahkan Xiao Liang, mengatakan bahwa kamu secara pribadi menandatangani kontrak dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Liang, maka dia tidak perlu masuk penjara. Sebelum Han Jingting bisa menolak, Ding Lijuan sepertinya melihat secercah harapan. Ini, sepertinya memang ada solusi. Han Jingting tercengang, dia tidak pernah bisa bermimpi ibunya sendiri akan mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Bab 232 mengalihkan kesalahan. Han Bowen segera menjadi marah. Apa-apaan ini, mengapa Jingting harus bertanggung jawab atas kesalahan Xiao Liang? Kalian semua tahu, membuat obat palsu adalah pelanggaran yang bisa dipenjara. Apakah Anda menyarankan agar Jingting masuk penjara daripada Xiao Liang? Guo Yueling mengejek, kakak ipar, kapan kita pernah mengatakan hal seperti itu? Kami hanya tidak ingin Jingting berbicara tentang masalah Xiao Liang, kami tidak pernah mengatakan biarkan Jingting masuk penjara untuk Xiao Liang. Han Bowen mendengus dingin, bukankah itu hal yang sama? Seseorang harus bertanggung jawab atas pengobatan palsu tersebut. Jika Xiao Liang tidak menerimanya, bukankah itu hanya menyisakan Jingting? Ding Lijuan, terlihat tidak sabar, berkata, baiklah, bukankah kita mencoba mencari solusi sekarang? Kami belum benar-benar mengatakan Jingting harus masuk penjara untuk Xiao Liang, apa yang membuatmu sangat cemas? Han Bowen sangat tersendat sehingga dia tidak bisa berbicara. Saat itulah Ding Liang memikirkan sesuatu, benar, karena obat-obatan bermasalah itu dipasok oleh perusahaan daler, bukankah seharusnya perusahaan daler yang bertanggung jawab? Kita harus mengejar tanggung jawab mereka terlebih dahulu. Mata Ding Lijuan berbinar, Xiao Liang sangat cerdas. Han Jingting terdiam, apakah kamu pikir aku tidak memikirkan itu? Saya meminta seseorang segera pergi ke perusahaan daler, tetapi perusahaan tersebut menyatakan pilot kemarin, dan bos Wong Lei telah menghilang. Apa? Baik Ding Liang dan Ding Lijuan tercengang. Han Bowen menganalisis, yang paling penting sekarang adalah seseorang harus bertanggung jawab atas seluruh masalah ini. Sejak Wong Lei menerbangkan kandang, sekarang hanya tersisa Jingting dan Xiao Liang. Di antara kalian berdua, seseorang harus berdiri dan bertanggung jawab. Guo Yueling tiba-tiba duduk di tanah dan mulai menangis. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kami lakukan? Kami baik-baik saja di kota kabupaten kecil kami, kenapa kami mendapat masalah seperti itu di sini? Jika Xiao Liang benar-benar masuk penjara, arwah mendiang ayahnya tidak akan beristirahat dengan tenang. Ding Lijuan tergerak oleh pemandangan itu. Setelah beberapa saat, Ding Lijuan sepertinya telah mengambil keputusan. Jingting,
pamanmu hanya memiliki Xiao Liang sebagai seorang putra, mengapa kamu tidak bertanggung jawab atas Xiao Liang? Lagi pula, Anda adalah seorang pengusaha wanita terkenal di kota Huai, pihak berwenang mungkin tidak akan berbuat banyak untuk Anda. Selain itu, belum ada kerugian nyata kali ini, mungkin kamu tidak perlu masuk penjara. Han Jingting tercengang, tidak bisa mempercayai telinganya. Mereka benar-benar ingin dia masuk penjara untuk orang lain, apakah dia bahkan darah dan daging mereka sendiri. Han Bowen juga sangat marah. Li Juan, omong kosong apa yang kamu katakan? Kakakmu hanya memiliki satu putra ini, bukankah aku juga hanya memiliki satu putri ini? Hal lain apapun dapat didiskusikan, tetapi saya sama sekali tidak akan membiarkan Jingting masuk penjara untuk orang lain. Bahkan patung tanah liat memiliki temperamen, dan pada saat ini, Han Bowen benar-benar kehilangan kesabarannya. Ding Lijuan tahu permintaannya memang sedikit berlebihan, tapi dia lebih suka memikirkan harta kesayangannya Ding Liang tidak masuk penjara. Saat itu, Ding Liang tiba-tiba angkat bicara, sebenarnya, tidak harus saudara perempuan saya atau saya yang menanggung semua ini. Han Bowen tercengang, apa maksudmu? Ding Liang tersenyum licik, apa yang saya katakan adalah, kita bisa menemukan orang lain untuk mengambil semua tanggung jawab ini untuk kita. Misalnya, Chen Xuan. Han Bowen dan yang lainnya tertegun sejenak. Ding Lijuan bertepuk tangan kegirangan, wajahnya penuh senyum sayang, sesuai dengan kepintaran Xiao Liang. Jika kita menyeret Chen Xuan keluar untuk mengambil semua ini, maka baik Jingting maupun Xiao Liang tidak perlu masuk penjara. Guo Yueling menganalisis, tepatnya, sebagai suami dan CEO, Chen Xuan sering dianggap sebagai orang yang diintimidasi. Baik dari segi peluang untuk melakukan kejahatan maupun motifnya, dia sangat cocok dengan profilnya. Membuatnya jatuh akan benar-benar sempurna. Han Jingting tertawa kegirangan, lelucon macam apa yang kamu mainkan, seluruh urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Chen Xuan, mengapa dia harus jatuh cinta pada Ding Liang? Ding Lijuan berbicara dengan kemarahan yang benar, mengapa? Hanya karena keluarga kita adalah dermawannya. Karena keluarga kami telah mendukungnya selama 6 tahun tanpa bayaran. Jika bukan karena bantuan keluarga kami saat itu, kuburan ibu tuanya sudah setinggi setengah meter dengan rerumputan. Adapun dia mungkin sudah lama mati kelaparan. Sekarang, kami hanya memintanya untuk bertanggung jawab, yang kebetulan menjadi kesempatan baginya untuk melunasi hutangnya atas rasa terima kasihnya. Dia seharusnya berterima kasih kepada kita sebagai gantinya. Han Jingting sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Meminta orang lain menjalani hukuman penjara Anda, dan mereka harus berterima kasih untuk itu. Di mana di dunia ini ada alasan seperti itu? Han Jingting memperjelas pendiriannya, memang benar Chen Xuan menerima bantuan dari keluarga kami, tetapi kami tidak selalu bisa mengungkit masa lalu untuk menuntut. Siapapun yang melakukan perbuatan itu harus menanggung akibatnya. Raut wajah Ding Lijuan langsung berubah menjadi jelek, pada akhirnya, yang kamu inginkan adalah Xiao Liang masuk penjara, kan? Xiao Liang adalah sepupumu. Kalian berdua tumbuh bersama saat masih kecil. Namun sekarang, Anda memaksanya masuk penjara. Han Jingting, bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Jangan bilang, di dalam hatimu, dia bahkan tidak sepenting Chen Xuan yang tidak berguna itu. Han Jingting, merasa tidak berdaya, berkata, Bu, ini bukan tentang siapa yang lebih penting dan siapa yang tidak, ini tentang prinsip. Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan dengan tidak sabar berkata, lepaskan aku bicara itu. Keputusan sudah dibuat. Ketidaksepakatan Anda tidak ada gunanya. Saya akan menyebutnya tidak berguna sekarang. Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Han Jingting sangat marah sehingga dia tidak bisa menerimanya. Dia ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi Ding Liang memblokirnya dengan tangan. Kakak, apakah kamu benar-benar tega melihatku masuk penjara? Kata Ding Liang dengan wajah penuh keluhan. Han Jingting berharap dia bisa menamparkan topeng munafik dari wajahnya. Sementara itu, Ding Lijuan sudah memutar nomor Chen Xuan. Panggilan terhubung dengan cepat. Halo, datanglah suara tenang Chen Xuan dari ujung yang lain. Apakah itu Chen Xuan? Xiao Yu ditabrak mobil, ini sangat serius. Sebaiknya kamu segera pulang. Untuk mengelabui Chen Xuan agar datang, Ding Lijuan dengan terang-terangan mengada-ada. Di ujung telepon yang lain, hati Chen Xuan melompat saat mendengar berita itu. Oke, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, wajah Ding Lijuan penuh dengan keangkuhan, bodoh sekali. Han Jingting sangat marah. Berbohong dan menipu Chen Xuan dengan menggunakan kesehatan Xiao Yu sungguh keterlaluan. 20 menit kemudian, Chen Xuan tiba di lantai atas, berkeringat deras. Di mana Xiao Yu? Bagaimana dia? Apakah dia baik-baik saja? Chen Xuan bertanya dengan cemas saat dia membuka pintu.
Dia bergegas secepat yang dia bisa setelah mendengar berita itu, bahkan berlari melewati selusin lampu merah di jalan. Melihat Chen Xuan terlihat seperti ini, Ding Lijuan mendengus dingin, jatuhkan, Xiao Yu baik-baik saja. Aku membohongimu. Chen Xuan sangat marah, ditipu dengan hal seperti ini, ibu mertuanya pasti sudah gila. Bab 233. Saya akan bertanggung jawab. Chen Xuan menekan amarah di dalam hatinya, ludahkan, apa alasan sebenarnya kamu menipuku untuk datang ke sini? Ding Lijuan terlihat arogansi, Chen Xuan, jika bukan karena keluarga kami yang membayar operasi ibumu saat itu, dia mungkin sudah mati sekarang, bukan? Juga, putriku Jingting sangat menarik, dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya saat itu, namun dia berakhir dengan pecundang sepertimu, kehilangan kemurniannya dan bahkan melahirkan putrimu. Anda ingat semua ini, bukan? Apakah kamu pikir kamu berhutang pada keluarga kita? Chen Xuan terdiam, apa yang ingin kamu katakan? Ding Lijuan berkata, perusahaan Jingting dalam masalah, tahukah Anda? Kamu telah berhutang budi kepada keluarga kami selama bertahun-tahun, dan sekarang ada kesempatan untuk membalas kami. Tidakkah Anda pikir Anda harus merebutnya? Chen Xuan memandang Ding Lijuan dengan penuh arti, katakan saja, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ding Lijuan menyeringai, sederhana, salahkan perusahaan Jingting yang memproduksi obat-obatan palsu, dan semua hutang Anda selama bertahun-tahun akan dihapuskan. Bu, kamu, tutup mulutmu. Han Jingting mencoba mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba terganggu oleh sikap sombong Ding Lijuan. Chen Xuan mendengus dingin, bertanggung jawab atas Jingting. Saya pikir Anda benar-benar ingin saya jatuh cinta pada Ding Liang, bukan? Faktanya, Chen Xuan baru saja meminta Sue Qin menyelidiki masalah tersebut dengan Han Corporation. Chen Xuan tahu betul bahwa Jingting bukanlah tipe orang yang akan memproduksi obat palsu, dan melihat betapa cemasnya Ding Lijuan, hanya ada satu kemungkinan. Jelas, masalah narkoba palsu adalah perbuatan Ding Liang. Ding Lijuan terkejut, tidak menyangka Chen Xuan menebak kebenarannya begitu cepat. Ding Lijuan dengan tegas menyatakan, jadi bagaimana jika itu membuat Ding Liang jatuh cinta? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak jatuh cinta pada Ding Liang, maka Jingting harus memikul tanggung jawab kali ini. Kamu terus mengatakan betapa kamu mencintai Jingting, jadi apakah kamu benar-benar akan melihatnya masuk penjara? Chen Xuan tertawa tak berdaya, saya mungkin juga, tapi Jingting adalah putri kandung Anda, dan Anda bersedia membiarkannya masuk penjara karena orang luar. Favoritisme Anda agak tidak berperasaan, bukan? Ding Lijuan sangat marah, di mataku, kamu adalah orang luar. Hentikan omong kosong itu, apakah kamu bersedia mengambil tanggung jawab ini atau tidak? Ding Liang dan Guo Yueling sama-sama memandang Chen Xuan dengan antisipasi. Sejujurnya, mereka juga merasa tidak yakin, karena memikul tanggung jawab ini bisa berarti masuk penjara. Mungkinkah Chen Xuan benar-benar tidak berdaya? Namun, saat berikutnya, mereka mendengar Chen Xuan berkata langsung, baiklah, saya akan mengambil tanggung jawab ini. Segera setelah pernyataan ini dibuat, Ding Liang, Ding Lijuan, dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Tapi Han Jingting benar-benar terkejut, Chen Xuan, apakah kamu sudah gila? Apakah Anda menyadari apa artinya memikul tanggung jawab ini? Kau akan masuk penjara. Tentu saja, dialah yang akan masuk penjara, bukan Xiao Liang, kan? Ding Lijuan berteriak. Chen Xuan, dengan menyetujui untuk membayar hutang yang Anda miliki kepada kami selama ini, Anda membuktikan diri Anda sebagai pria sejati. Keluarga kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Ding Lijuan tertawa. Senyum puas merayap ke bibir Ding Liang saat dia berjalan ke arah Chen Xuan, menepuk bahunya. Mantan ipar laki-laki, sepertinya kamu akan mengambil panas untukku kali ini. Haha. Tapi sebelum Ding Liang bisa selesai tertawa. Bang! Chen Xuan meninju perut Ding Liang, menyebabkan dia kesakitan 2 kali lipat, berlutut di tanah. Ambil jatuhnya untukmu. Apakah Anda pikir Anda layak? Aku hanya tidak ingin berhutang pada keluargamu lagi. Chen Xuan memandang ke arah Ding Lijuan dan Han Bowen, saya akan mengambil tanggung jawab ini, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, ibu saya dan saya tidak berhutang apapun kepada keluarga Anda. Karena itu, Chen Xuan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ding Lijuan dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sisi sengit Chen Xuan itu benar-benar menakutkan. Xiao Liang, apakah kamu baik-baik saja? Bajingan Chen Xuan itu berani memukulmu, dia benar-benar pantas masuk penjara. Ding Lijuan mengutuk dengan keras. Han Jingting tidak tahu harus berkata apa lagi. Apalagi Chen Xuan, bahkan dia, sebagai seorang putri, mulai tidak menyetujui tindakan ibunya. Ding Lijuan bisa mengabaikan segalanya dan membiarkan Chen Xuan masuk penjara, tapi Han Jingting tidak bisa melakukan itu.
Mengesampingkan rasa keadilannya, Chen Xuan, bagaimanapun juga, adalah ayah Xiao Yu. Bagaimana mungkin Han Jingting berdiri dan melihat Xiao Yu kehilangan kesempatan untuk melihat ayahnya sendiri. Setelah kembali ke kamar tidurnya, Han Jingting segera menelepon Meng Junchen. Insiden obat palsu merupakan upaya bersama antara administrasi industri dan perdagangan dan asosiasi medis, dengan yang pertama memimpin. Terakhir kali, ketika barang-barang Han Corporation disita, itu karena Meng Junchen menyuruh ayahnya berbicara dengan Shen Zizuan dari administrasi industri dan perdagangan sehingga masalah itu segera diselesaikan. Han Jingting berpikir, jika Shen Zizuan bisa menyelesaikan masalah obat palsu kali ini, maka tidak ada yang perlu bertanggung jawab. Maka Chen Xuan tidak perlu masuk penjara. Telepon dengan cepat dijawab, dan suara gembira Meng Junchen terdengar. Ini sepertinya pertama kalinya Han Jingting meneleponnya terlebih dahulu. Jingting, apakah kamu butuh sesuatu? Meng Junchen, ada masalah di perusahaan saya, pernahkah kamu mendengarnya? Sebuah masalah. Apa yang terjadi? Han Jingting kemudian menjelaskan tentang obat-obatan palsu di perusahaan tersebut, tetapi dia berhati-hati untuk tidak menyebutkan bahwa masalah tersebut terkait dengan Ding Liang dan tidak mengatakan bahwa Chen Xuan yang menyalahkannya. Karena Han Jingting sangat menyadari sikap Meng Junchen terhadap Chen Xuan, jika dia tahu bahwa Chen Xuan yang disalahkan untuknya, dia mungkin tidak akan membantu. Setelah mendengarkan Han Jingting, Meng Junchen cukup terkejut. Obat palsu. Itu bukan masalah kecil. Han Jingting, itu sebabnya aku mencari bantuanmu sekarang. Bukankah ayahmu dekat dengan Shen Zizuan dari administrasi industri dan perdagangan? Terakhir kali, ketika barang-barang saya ditahan, ayahmu yang meminta bantuan Shen Zizuan. Meng Junchen terdengar kurang percaya diri, itu benar. Han Jingting, jadi, bisakah kamu meminta ayahmu untuk membicarakan hal ini lagi dengan Shen Zizuan? Bagaimanapun, seluruh masalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan Daler, dan kami hanyalah korban. Meng Junchen tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk semakin dekat dengan Han Jingting. Ah, ini, tentu saja. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Aku akan meminta ayahku menelepon Shen Zizuan dan memohon belas kasihan. Shen Zizuan pasti akan memberikan wajah ayahku. Han Jingting sangat gembira, benarkah? Maka saya akan berterima kasih sebelumnya. Meng Junchen mengambil kesempatan untuk mengajukan syarat, Jingting, apakah kamu bebas malam ini, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Han Jingting menolak dengan sopan, bagaimana kalau lain kali? Saya sangat kewalahan dengan urusan perusahaan saat ini sehingga saya tidak berminat untuk makan malam. Setelah masalah ini teratasi, saya akan mentraktir Anda makan, oke? Setelah menutup telepon, sedikit keangkuhan melintas di wajah Meng Junchen. Meng Junchen masih belum mengetahui apa yang terjadi terakhir kali, tetapi dia menduga bahwa seseorang pasti telah mendekati Shen Zizuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan secara tidak langsung. Meng Junchen merasa bahwa dia mungkin akan beruntung sekali lagi. Sekarang Han Jingting dan Chen Xuan telah bercerai, penyelesaian masalah ini akan menjadi hari dia memenangkan kecantikan. Bab 234. Anda tampaknya terlalu cepat bahagia. Keesokan harinya, Han Jingting pergi bekerja di perusahaan seperti biasa. Tapi begitu dia tiba di pintu kantor, pintu itu tiba-tiba dibuka oleh Han Chengye dan Han Yaru menyerbu masuk. Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar! Han Jingting memarahi dengan dingin. Han Yaru mencibir, Han Jingting, bahkan saat ini kamu berani menyuruh kami berkeliling. Tidakkah Anda menyadari bahwa waktu Anda sebagai presiden telah berakhir? Han Chengye mengangkat dagunya, wajahnya penuh dengan schadenfreude. Han Jingting, saya tidak menyangka Anda berani datang ke perusahaan. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah lama melarikan diri. Jika tidak, Anda benar-benar akan berakhir di penjara. Wajah Han Jingting sedingin es, saya tidak melakukan kesalahan apapun, dan saya khawatir tidak ada ketukan di pintu. Masalah narkoba palsu tidak ada hubungannya dengan saya, mengapa saya tidak berani datang ke sini? Mengenai apakah saya akan berakhir di penjara, saya yakin keadilan akan menang, dan saya tidak membutuhkan perhatian Anda. Han Chengye mendengus, benarkah? Saya harap Anda masih bisa begitu percaya diri nanti. Tidak lama setelah Han Chengye berbicara, pintu kantor dibuka kembali. Beberapa pejabat yang mengenakan seragam industri dan komersial masuk. Apakah kamu Han Jingting? Perusahaan Han Anda diduga memproduksi obat palsu. Sebagai penanggung jawab utama, silakan ikut dengan kami. Han Jingting tercengang, tidak menyangka Biro Industri dan Komersial tiba begitu cepat. Han Chengye dan yang lainnya sangat gembira. Han Jingting, kamu benar, keadilan ada di hati orang-orang. Sepertinya pembalasan Anda telah tiba. Hahaha. Han Chengye menjatuhkan diri ke kursi presiden, kakinya dengan angkuh disandarkan di atas meja.
Begitu kamu pergi, aku tidak yakin kamu akan bisa kembali. Jangan khawatir, saya akan merawat kursi presiden Anda dengan baik untuk Anda. Hahaha. Ekspresi Han Jingting tetap dingin saat dia melihat para pejabat industri dan komersial. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Han Chengye melambaikan tangannya, tidak perlu melihatmu keluar, Presiden Han. Hahaha. Han Yaru juga memakai ekspresi sombong. Mereka percaya mereka sudah menang. Tapi saat itu, cincin-cincin. Ponsel pejabat industri dan komersial utama tiba-tiba berdering. Pejabat itu berhenti sejenak sebelum menjawab panggilan. Setelah mendengarkan sejenak, wajah pejabat itu berubah. Tak lama kemudian, dia menutup telepon. Dia menoleh ke Han Jingting dengan ekspresi minta maaf. Maaf, Presiden Han, sepertinya kita melakukan kesalahan. Seseorang telah mengaku bertanggung jawab penuh atas produksi obat palsu, membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Han Chengye dan yang lainnya tercengang, ini bukan hasil yang mereka perkirakan. Han Jingting mendengar berita itu tetapi tidak bisa merasa senang karenanya. Karena dia tahu bahwa Chen Xuan telah menyalahkannya. Setelah staf industri dan komersial pergi, Han Jingting beralih ke Han Chengye. Sepertinya kamu merayakannya terlalu cepat. Anda tidak cocok untuk duduk dalam posisi ini. Han Chengye bergolak dengan penghinaan. Han Jingting, tunggu saja. Posisi ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Dengan itu, Han Chengye pergi dengan gusar, membawa Han Yaru dan yang lainnya bersamanya. Baru saat itulah sikap dingin Han Jingting melunak, dan ekspresi cemas muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Meng Junchen. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Meng Junchen, tentang bantuan yang saya minta dari Anda kemarin, bagaimana hasilnya? Meng Junchen terkejut dan berkata begitu saja, oh, ayah saya berbicara dengan Shen Zizuan kemarin, dan Shen Zizuan telah berjanji untuk membantu. Benarkah? Han Jingting agak bingung. Jika seperti yang dikatakan Meng Junchen, bahwa dia telah memberitahu Shen Zizuan, maka secara logis, orang-orang Biro Industri dan Komersial seharusnya tidak datang hari ini. Mungkinkah pihak lain telah mendengar dari ibunya Ding Lijuan tentang membiarkan Chen Xuan jatuh, jadi mereka tidak benar-benar ingin membantu. Itulah yang dipikirkan Han Jingting pada dirinya sendiri. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, Meng Junchen, apakah kamu punya waktu sekarang? Ada apa? Apakah ada sesuatu? Seperti ini, saya sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah Anda berikan kepada saya. Jika Anda bebas sekarang, saya ingin mentraktir Anda secangkir kopi. Setelah mendengar ini melalui telepon, Meng Junchen duduk dengan bersemangat. Gratis. Tentu saja, saya bebas. Di mana kamu sekarang, aku akan mendatangimu. Tidak perlu, kamu beritahu aku di mana kamu berada, dan aku akan menjemputmu. 10 menit kemudian, setelah Han Jingting menjemput Meng Junchen, mereka berangkat. Jingting, jangan khawatir, dengan ayah saya masuk, Shen Zizuan pasti akan menunjukkan wajahnya, dan masalah perusahaan Anda pasti akan diselesaikan untuk Anda. Ngomong-ngomong, kemana kita akan minum kopi nanti? Han Jingting tersenyum misterius, kamu akan segera mengetahuinya. Alis Meng Junchen terangkat. Sikap Han Jingting hari ini sangat ambigu. Mungkinkah dia berencana untuk terbuka padanya? Namun, 20 menit kemudian, ketika mobil berhenti, Meng Junchen, melihat ke pintu masuk Biro Industri dan Komersial, agak bingung. Jingting, bukankah kamu bilang kita akan minum kopi? Mengapa kita datang ke sini? Oh, aku baru saja mendapat telepon. Tampaknya masalah perusahaan belum terselesaikan. Karena sedang dalam perjalanan, mengapa Anda tidak menemani saya sekarang untuk berbicara langsung dengan Shen Zizuan dan mengklarifikasi berbagai hal? Apa? Meng Junchen benar-benar tercengang. Dia kemudian menyadari bahwa Han Jingting membawanya langsung ke medan perang. Meng Junchen mencoba membuat alasan, Jingting, pergi langsung ke pintu seperti ini sepertinya tidak pantas, bukan? Han Jingting menjawab, apa yang tidak pantas tentang itu? Karena ayahmu dan Shen Zizuan sangat akrab, dia harus memberikan wajah sebanyak ini. Saat dia berbicara, Han Jingting menarik lengan Meng Junchen, mencoba masuk ke gedung kantor. Tapi Meng Junchen berdiri terpaku di tempat, benar-benar tak tergoyahkan. Jingting, Direktur Shen adalah orang yang hebat, dan menurut saya ini tidak cocok. Bagaimana dengan ini, setelah saya kembali, saya akan membantu Anda menghubunginya. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Mengatakan ini, Meng Junchen tidak menunggu jawaban dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, dia menabrak sosok di belakangnya, menyebabkan orang itu terhuyung-huyung. Sial, siapa itu, buta atau apalah? Meng Junchen mengutuk tanpa melihat. Tapi saat berikutnya,
ketika dia melihat wajah orang di depannya, dia langsung ketakutan. Direktur. Direktur Sen. Berdiri di hadapannya tidak lain adalah Shen Zizuan, Kepala Departemen Industri dan Komersial. Sekretaris di samping Shen Zizuan tampak muram. Dari departemen mana Anda berasal? Berani mengutuk Direktur Shen, apakah Anda tidak ingin mempertahankan pekerjaan Anda? Saya. Meng Junchen sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara. Han Jingting melangkah maju. Direktur Shen, halo, dia adalah putra Meng Jinzu, kami datang untuk menemui Anda tentang beberapa urusan. Sekretaris melihat ke arah Shen Zizuan, yang tampak tidak sabar, apalagi dengan Meng Jinzu ini. Berapa kali saya mengatakannya, saya sama sekali tidak mengenal Meng Jinzu. Han Jingting terkejut, kamu tidak mengenalnya. Tapi bukankah Direktur Meng yang meminta bantuan Anda untuk barang-barang yang ditahan perusahaan Han kami terakhir kali? Bab 235. Jadi semuanya benar. Shen Zizuan berhenti sejenak sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Han Jingting, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, saya sama sekali tidak mengenal Meng Jinzu dan tidak pernah menangani apapun untuknya. Tanpa menunggu Han Jingting mengatakan apa-apa lagi, Shen Zizuan menoleh ke sosok di belakangnya dan berkata, Saudara Chen, maaf kamu menyaksikan lelucon ini, ayo masuk ke dalam dan bicara. Dengan itu, wajah Shen Zizuan tersenyum saat dia memberi isyarat agar Chen Xuan masuk. Saat mata mereka bertemu, Han Jingting merasa seolah-olah dia disambar petir, benar-benar membeku di tempatnya. Chen Xuan, bagaimana? Bagaimana kabarmu? Han Jingting tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bukankah Chen Xuan seharusnya ada di sini untuk menjatuhkan Ding Liang? Bagaimanapun, dia seharusnya diperlakukan dengan kasar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kepala Biro Industri dan Komersial yang kuat Shen Zizuan benar-benar mengundangnya dengan segala kesopanan, bahkan memanggilnya Saudara Chen. Ini sama sekali tidak terbayangkan. Segera setelah itu, sebuah pikiran mengejutkan tiba-tiba terlintas di benak Han Jingting. Mungkinkah Chen Xuan mengenal Shen Zizuan sebelumnya? Dan hubungan mereka sama sekali tidak biasa. Pada saat ini, Chen Xuan melihat ke arah Han Jingting dan samar-samar tersenyum. Yah, apakah kamu masih berpikir aku mencuri pujiannya? Kalimat ini seperti sambaran listrik yang melewatinya dari kaki ke atas, mengirimkan kejutan ke seluruh tubuh Han Jingting. Kebenarannya sekarang sangat jelas, Shen Zizuan sama sekali tidak mengenal Meng Jinzu, dan Meng Junchen tidak pernah benar-benar membantunya. Artinya, terakhir kali barang disita, sebenarnya Chen Xuan yang membantu di balik layar. Dan dia telah diyakinkan selama ini bahwa Chen Xuan telah mencuri kredit Meng Junchen. Saat itu, sebuah mobil berhenti tidak jauh, dan sesosok cantik keluar. Han Jingting segera mengenali siapa itu. Kakak perempuan Yun. Han Jingting pernah bertemu dengannya sebelumnya di perjamuan kota Huai karena insiden anggur dan tahu bahwa dia adalah ketua perusahaan Yunsan, orang yang sangat hebat di kota Huai. Han Jingting sama sekali tidak mengerti mengapa wanita itu ada di sini. Sebelum Han Jingting bisa mengetahuinya, dia melihat Cui Ruyun berjalan lurus menuju Chen Xuan. Chen Xuan. Wajahnya penuh senyum, wanita kuat yang terkenal di kota Huai ini, kakak perempuan Yun yang mendapat rasa hormat dari banyak orang, muncul di depan Chen Xuan seperti gadis kecil yang penurut. Han Jingting terkejut sekali lagi. Chen Xuan benar-benar mengenal kakak perempuan Yun juga. Sebuah bola lampu meledak di benak Han Jingting. Jadi, pada perjamuan kota Huai terakhir kali, botol Kastil Lafite benar-benar diberikan sebagai bantuan kepada Chen Xuan, bukan karena Meng Junchen. Pada saat ini, persepsi Han Jingting diguncang tidak seperti sebelumnya. Mengapa? Mengapa orang-orang seperti Shen Zizuan, Cui Ruyun, tokoh-tokoh besar kota Huai ini, memiliki hubungan yang begitu akrab dengan Chen Xuan? Dia mengingat kata-kata yang dikatakan Chen Xuan kepadanya sebelumnya. 3 minggu lalu, saya tiba-tiba memperoleh kemampuan di luar orang biasa. Saya tidak hanya menyembuhkan tumor otak Xiaoyu dan penyakit mematikan cucu Dr. Zhang, tetapi juga syok kardiogenik dari patriark keluarga Zheng di kota Huai. Saya sekarang bukan hanya pemilik villa premium Danau Naga tetapi juga ketua perusahaan Yaowang. Kata-kataku yang membuatmu terikat kontrak dengan Yaowang Corporation. Terakhir kali barang-barangmu ditahan, itu karena Shen Zizuan menyukaiku sehingga dia setuju untuk membantu. Petik 1. Termasuk anggur merah yang dikirim oleh pemilik perjamuan kota Huai, itu sepenuhnya demi saya juga. Mungkinkah semua ini benar? Apakah Chen Xuan benar-benar menjadi begitu kuat? Pikiran Han Jingting menjadi kosong, dan pada saat itu, dia tidak bisa lagi membedakan apa yang nyata dan apa yang salah. Chen Xuan memandang Han Jingting dan melanjutkan, jangan khawatir, aku akan menanggung kejatuhan keluargamu kali ini. Tapi mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu lagi. Setelah mengatakan itu, Chen Xuan langsung masuk ke gedung kantor bersama Shen Zizuan, Cui Ruyun, dan yang lainnya.
Han Jingting tertinggal, menatap kosong, tidak dapat kembali ke kenyataan untuk waktu yang lama. Jingting, kamu tidak boleh mendengarkan omong kosong Chen Xuan. Memang ayahku yang membantu terakhir kali. Meng Junchen masih ingin menjelaskan. Tapi Han Jingting merasa jijik. Jika bukan karena Meng Junchen yang memuji pencapaian Chen Xuan pada awalnya, dia tidak akan tumbuh membenci Chen Xuan, tidak akan menganggapnya tidak berguna, dan mungkin mereka tidak akan berakhir di tempat mereka berada. Sekarang, menghadapi fakta, Meng Junchen masih berusaha mengambil pujian untuk dirinya sendiri, sangat munafik, sangat tidak tahu malu. Han Jingting tidak tahan melihatnya sedetik pun. Kamu bisa pergi. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Setelah berbicara, Han Jingting langsung pergi. Meng Junchen berdiri di sana tertegun, wajahnya berubah menyeramkan. Melihat hadiahnya terlepas dari jari-jarinya, bagaimana dia bisa berdamai? Han Jingting, kamu menungguku. Aku akan memilikimu. 20 menit kemudian, Chen Xuan keluar dari kantor Shen Zizuan. Saya sangat berterima kasih kepada kakak perempuan ke-9 kali ini. Ketika Anda kembali, ingatlah untuk berterima kasih padanya untuk saya. Tadi malam, Chen Xuan telah memberitahu Cui Fengjiu tentang situasi perusahaan Han dan memintanya untuk membantu menemukan Wong Lei dari perusahaan Daler. Cui Ruyun datang kali ini untuk menyerahkan Wong Lei ke sektor industri dan komersial. Dalam hal ini, Wong Lei adalah orang utama yang bertanggung jawab, dan sekarang setelah dia diadili, Chen Xuan tidak perlu lagi disalahkan. Wajah Cui Ruyun penuh dengan senyuman, kamu tidak perlu bersikap sopan untuk masalah sekecil itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sibuk nanti? Haruskah kita makan malam bersama? Cui Ruyun telah menyesuaikan pola pikirnya sekarang. Dia telah memutuskan untuk tidak memberitahu Chen Xuan tentang apa yang terjadi malam itu. Dia hanya berharap untuk tumbuh lebih dekat dengan pria ini secara perlahan, seperti pria dan wanita biasa lainnya. Chen Xuan hendak menjawab ketika teleponnya berdering. Tuan Chen, kami telah membuat kemajuan dalam penyelidikan atas cek senilai 20 juta yang Anda minta untuk kami periksa, yang telah diuangkan dengan curang. Ketika cek 20 juta dari Han Jingting telah hilang dan diuangkan oleh orang lain, Chen Xuan telah meminta Guan Hong untuk membantu menyelidikinya, dan setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya mendapat petunjuk. Guan Hong melanjutkan, kami telah menemukan orang itu, tetapi menurut pernyataannya, dia hanya mengambil 1 juta dari pihak lain untuk melakukan pekerjaan itu. Apakah dia sudah mengakui untuk siapa dia bekerja? Dia sudah mengaku. Dia tidak tahu nama orang itu, tetapi saya meminta seseorang menggambar sketsanya, dan kami sudah mulai membandingkannya di komputer. Saya yakin kita akan segera mendapatkan hasilnya. Chen Xuan berpikir sejenak, bisakah kamu mengirim sketsa itu ke ponselku juga? Tentu saja. Beberapa detik kemudian, Chen Xuan menerima pesan dari Guan Hong. Ketika dia membuka gambar itu dan melihat wajah orang itu, dia langsung terpana. Orang dalam sketsa itu tidak lain adalah Meng Junchen. Bab 236. Membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Chen Xuan mengerutkan alisnya. Kesannya terhadap Meng Junchen tidak pernah baik, tetapi dia mengira pria itu hanya memiliki masalah karakter. Namun sekarang, Meng benar-benar telah mencuri cek senilai 20 juta dari Han Jingting dan telah menarik semua uangnya. Ini bukan hanya masalah karakter lagi, itu benar-benar kriminal. Untuk sesaat, Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Meng Junchen adalah penjahat yang teliti, dan terlalu tidak aman bagi Han Jingting untuk bersama orang seperti itu. Chen Xuan merasa perlu untuk memperingatkannya. Maaf, Ruyun, ada beberapa hal yang harus aku tangani dan mungkin tidak bisa makan malam denganmu, mari kita bicara lain kali. Setelah mengatakan itu, Chen Xuan segera pergi. Melihat sosok Chen Xuan yang pergi, ekspresi kekecewaan muncul di wajah cantik Cui Ruyun. Sementara itu, di kawasan pemukiman Feng Hua, Han Jingting duduk di sofa, tampak kelelahan. Dari tipu daya Meng Junchen hingga keterkejutan yang diberikan Chen Xuan padanya, ada terlalu banyak berita yang meledak-ledak hari ini, yang sulit dia terima. Pada saat itu, ding dong, bel pintu berbunyi. Merasa tidak berdaya, Han Jingting bangkit untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, dia terkejut melihat Meng Junchen berdiri di luar. Mengapa kamu di sini lagi? Bukankah sudah kubilang untuk tidak muncul di hadapanku lagi? Han Jingting meledak kesal, mencoba menutup pintu, tetapi Meng Junchen memblokirnya dengan kakinya. Jingting, jangan salah paham, saya datang karena ada sesuatu yang sangat penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Ini tentang Chen Xuan, kata Meng Junchen dengan ekspresi misterius di wajahnya. Chen Xuan, bagaimana dengan dia? Han Jingting penasaran. Mungkinkah Meng Junchen tahu lebih banyak? Saya tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Tolong, izinkan saya masuk,
dan saya akan menceritakan semuanya kepada Anda, pinta Meng Junchen. Han Jingting menghela nafas dengan tidak sabar dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia membiarkan Meng Junchen masuk. Bicaralah, ada apa dengan Chen Xuan? Sebelum Han Jingting bisa menyelesaikannya, Meng Junchen tiba-tiba menutupi mulut dan hidungnya dengan handuk dari belakang. Bau menyengat segera memenuhi lubang hidung Han Jingting. Han Jingting terkejut. Meskipun dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dia menyadari apa itu. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Meng Junchen akan begitu berani menyerangnya di rumahnya sendiri, di siang bolong. Mengundang serigala ke dalam rumah. Ini benar-benar mengundang serigala ke dalam rumah. Faktanya, sebelum datang ke sini, Meng Junchen sudah memanggil Ding Lijuan. Dia mengkonfirmasi bahwa Ding dan Han Bowen sedang berbelanja saat ini, dan Han Jingting sendirian di rumah, yang memberinya keberanian untuk melakukan tindakan yang begitu berani. Obat itu bekerja dengan cepat, dan setelah berjuang sejenak, penglihatan Han Jingting menjadi gelap, dan dia pingsan. Menatap Han Jingting yang tidak sadarkan diri, keserakahan dan kegilaan memenuhi mata Meng Junchen. Dia telah lama mendambakan wanita ini, bermimpi untuk memilikinya. Awalnya, dia ingin memenangkannya melalui cara-cara normal. Tapi setelah kejadian hari ini, niat baik apapun yang ada di hatinya benar-benar habis, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejarnya lagi. Setelah menyadari hal ini, dia memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Jangan terburu-buru, Jalang, kamu akan segera menjadi milikku. Setelah aku menaklukkanmu, kita lihat saja apakah kamu masih bisa begitu sombong. Meng Junchen tidak lagi ragu-ragu, membantu Han Jingting berdiri saat dia langsung menuju pintu. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ding Liang dan Bo Yueling, yang kembali dari berbelanja di luar, kebetulan menabrak Meng Junchen. Meng Junchen membeku di tempat. Dia belum datang beberapa hari terakhir ini, jadi dia tidak tahu bahwa Ding Liang dan Bo Yueling datang untuk berlindung dengan Han Jingting. Tertangkap basah oleh mereka, hati Meng Junchen langsung melompat ke tenggorokannya. Ding Liang dan Bo Yueling juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumah kami? Bo Yueling bertanya dengan wajah tertegun, sangat waspada. Lagi pula, pemandangan di depannya cukup menakutkan, seorang asing telah menyerbu ke dalam rumah, dan seseorang dari keluarganya tersingkir dan akan dibawa pergi. Ekspresi bersalah dan gugup di wajah penyusup itu menjelaskan kepada Bo Yueling, yang tidak bodoh, bahwa pasti ada beberapa kejahatan yang tidak terhormat yang sedang terjadi. Meng Junchen bingung bagaimana menanggapinya. Pada saat ini, Ding Liang memasang ekspresi yang sangat terkejut dan berseru, Junchen. Kau Junchen, kan? Ini aku, Ding Liang, ingat. Kami bertemu beberapa tahun yang lalu. Saat itulah Meng Junchen menyadari bahwa orang di depannya adalah sepupu Han Jingting, Ding Liang. Oh, ini kamu, kata Meng Junchen, agak bingung. Ding Liang berinisiatif untuk berbicara, saya mendengar bahwa itu Anda dan saudara perempuan saya berkencan sekarang. Ada apa dengannya, apakah dia merasa tidak enak badan? Itu pasti meresahkan Anda, Junchen, untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan yang tepat. Terima kasih banyak, Junchen. Meng Junchen sangat gembira. Dia telah mengkhawatirkan bagaimana menjelaskan dirinya sendiri, dan dia tidak menyangka Ding Liang akan memberikan alasan untuknya. Oh, kamu benar, Jingting sedang tidak enak badan. Saya perlu membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak, saya harus pergi. Karena itu, Meng Junchen membantu Han Jingting keluar dan langsung turun ke bawah. Saat Meng Junchen pergi, Bo Yueling benar-benar bingung. Xiao Liang, tidakkah kamu melihat ada sesuatu yang salah dengan pria itu? Dan Jingting, dia sama sekali tidak terlihat sakit, sepertinya dia dibius olehnya. Ding Liang tampak jelas, aku melihatnya. Bo Yueling terkejut, kamu melihatnya. Lalu kenapa kamu masih? Ding Liang tersenyum pahit, Bu, jangan lupa, dengan insiden obat palsu itu, aku benar-benar menyinggung Han Jingting. Jika kita ingin meminta bantuannya lagi, itu mungkin lebih sulit daripada mencapai surga. Tapi sekarang, jika kita memiliki sesuatu untuk menahannya, situasinya bisa berbeda. Guo Yueling tiba-tiba menyadari, maksudmu, kita bisa menggunakan kejadian ini untuk memerasnya agar melakukan sesuatu untuk kita. Tapi dia tetap adikmu, bukankah agak tidak pantas bagi kita untuk melihatnya begitu saja? Ding Liang mencibir, apa yang tidak pantas tentang itu? Bu, kamu tidak tahu, baru saja Meng Junchen, dia adalah eksekutif senior dari sebuah perusahaan terbuka, berpenghasilan jutaan dolar setahun, dan ayahnya adalah kepala biro kesehatan, ibunya memiliki sebuah perusahaan besar. Agar adikku menikah dengan pria seperti itu, sepertinya nenek moyang kita telah memberkatinya.
Kami praktis membantunya menjalani kehidupan yang lebih baik, dia seharusnya berterima kasih kepada kami. Guo Yueling mengangguk berulang kali, tepat. Ding Liang melanjutkan, selain itu, ipar baru saya pasti akan lebih berterima kasih atas perjodohan kami. Di masa depan, sedikit bantuan yang dia lakukan untuk kita, atau jika dia membantu kita mendapatkan pekerjaan mudah di Biro Kesehatan, bukankah kita akan menghasilkan banyak uang? Guo Yueling tersenyum lebar, kamu selalu menjadi orang yang pintar di keluarga kami, Xiao Liang. Benar-benar putra ibumu yang brilian. Hahaha. Target bab 237 muncul. Setelah meninggalkan tempat Shen Zizuan, Chen Xuan melesat jauh-jauh ke daerah pemukiman Fenghua, dan dia hampir bertabrakan langsung dengan BMW saat memasuki gerbang. Sesampainya di lantai atas, Chen Xuan hendak mengetuk ketika dia menemukan pintu terbuka. Tepat setelah dia masuk, dia melihat Ding Liang dan Guo Yueling bercakap-cakap di ruang tamu. Melihat Chen Xuan masuk, mereka langsung membungkam diri, ekspresi mereka agak aneh. Chen Xuan, mengapa kamu ada di sini? Ironisnya, masalah obat palsu itu jelas disebabkan oleh Ding Liang, dan meskipun Chen Xuan menjalani hukuman atas namanya, sekarang Ding Liang bertingkah seperti orang luar, mengejek Chen Xuan. Chen Xuan tidak peduli dan berkata dengan dingin, di mana Jingting? Aku harus menemuinya. Ding Liang mencibir, bagaimana saya tahu di mana saudara perempuan saya, seorang manusia yang masih hidup, saat ini? Dia seharusnya ada di perusahaan, bukan? Chen Xuan selalu mengungkapkan perasaannya dan menanyakan nomor Han Jingting. Ding ling ling. Nada dering bergema di ruang tamu, dan Chen Xuan menemukan ponsel Han Jingting di tanah di samping sofa, layarnya pecah. Gelombang ketakutan menghantam hati Chen Xuan. Telepon ada di sana, tetapi tidak ada tanda-tanda Han Jingting. Naluri Chen Xuan memberitahunya bahwa kemungkinan besar sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi padanya. Ding Liang dan Guo Yueling ada di rumah, tidak mungkin mereka tidak tahu apa-apa. Selain itu, reaksi mereka saat mendengar dering itu, jauh dari normal, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mengetahui sesuatu. Chen Xuan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Di mana Jingting, tepatnya? Chen Xuan meraung pada Ding Liang. Ding Liang pura-pura tenang, dan tertawa mengejek, aku sudah bilang aku tidak tahu. Tidak bisakah kamu mengerti ucapan manusia? Tepat, cepatlah pergi, keluarga kami tidak menyambutmu. Guo Yueling berkata sambil bergerak untuk mendorong Chen Xuan keluar. Chen Xuan mendorong Guo Yueling ke samping dengan satu tangan, mengunci mata dengan Ding Liang, saya bertanya untuk terakhir kalinya, di mana Jingting? Sikap Chen Xuan pada saat itu mengejutkan Ding Liang. Kemarahan di mata pria lain itu seperti binatang buas, seolah-olah dia akan menerkam dan melahap seseorang kapan saja. Tetap saja, Ding Liang, yang terbiasa melihat kelemah lembutan Chen Xuan, masih mengira Chen Xuan hanya menggertak. Melanjutkan dengan jijik, Ding Liang berkata, sial, siapa yang kamu coba takuti? Jika kamu berani. Sebelum Ding Liang bisa menyelesaikannya, Chen Xuan telah meraih bahunya, dan rasa sakit yang luar biasa segera menyebar ke seluruh tubuhnya, hampir membuatnya berlutut. Jika kamu tidak bicara sekarang, aku akan melumpuhkanmu di sini. Chen Xuan berteriak. Ding Liang merasakan ketakutan yang sebenarnya, menyadari untuk pertama kalinya betapa kuatnya Chen Xuan. Guo Yueling juga ketakutan dan berkata, itu adalah pria Meng itu. Dia menculik Jingting, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika Anda menginginkan seseorang, carilah dia, tolong jangan sakiti Xiao Liang saya. Meng Junchen. Hati Chen Xuan tenggelam. Itu benar, itu dia. Baru saja, 2 menit yang lalu, dia pergi. Chen Xuan tiba-tiba tersentak, mengingat BMW yang hampir menabraknya saat memasuki kawasan pemukiman. Model dan warna mobil itu sama persis dengan mobil Meng Junchen. Tanpa ragu-ragu lagi, Chen Xuan dengan cepat turun ke mobilnya dan mulai mengejar ke arah tempat BMW itu pergi. Pada saat yang sama, Chen Xuan memutar nomor Guan Hong. Halo, Tuan Chen. Tanpa memberi Guan Hong kesempatan untuk berbicara, Chen Xuan berbicara secara langsung dan jelas, saya ingin Anda melacak mobil untuk saya sekarang, warna biru, BMW seri 3, meninggalkan kawasan pemukiman Fenghua sekitar 5 menit yang lalu mengambil jalan Longhua, melewati persimpangan jalan Longhua dan jalan Wenzheng. Dalam waktu 5 menit, saya perlu mengetahui lokasi pasti dari mobil ini. Tanggapan Guan Hong cepat, langsung menjawab, oke, Tuan Chen, jangan tutup telepon, beri aku waktu 2 menit. Setelah itu, perintah Guan Hong langsung menuju pusat komando, dan semua pasukan di sana dimobilisasi. Sistem Skynet digunakan dan menguasai semua peralatan pemantauan di seluruh kota Huai. Di bawah tatapan teknologi canggih, hampir semua kendaraan di jalan-jalan kota Huai sekarang terbuka. 2 menit kemudian, Chen Xuan menerima balasan dari Guan Hong. Tuan Chen,
Targetnya saat ini ada di Wukailu, menuju ke arah ring kedua. Saya memiliki seseorang yang mengunci target sekarang, dan saya akan menavigasi untuk Anda secara pribadi. Jika kata-kata ini didengar oleh orang lain, rahang mereka pasti akan terkejut. Kepala keamanan kota Huai secara pribadi menavigasi untuk seseorang, itu suatu kehormatan. Saat ini, di jalan Wukailu yang penuh warna, sebuah BMW seri 3 berwarna biru melaju ke depan. Meng Junchen tidak tahu bahwa dia menikmati jenis perlakuan yang hanya diperuntukkan bagi penjahat yang paling dicari, dilacak oleh seluruh sistem keamanan kota Huai. Saat dia mengemudi, tatapannya dengan rakus melayang ke arah sosok cantik di kursi belakang. Han Jingting masih tidak sadarkan diri, berbaring menyamping di kursi, sosoknya yang montok ditampilkan dengan sempurna. Meng Junchen tidak sabar untuk menikmati keindahan langka ini. Setelah 10 menit, Tuan Chen, targetnya telah menghilang dari jalan, lokasi terakhirnya yang diketahui seharusnya. Mandarin Oriental Hotel. Sebuah dengungan melintas di kepala Chen Xuan, dia menyadari apa yang akan terjadi. Pedal gas ditekan ke lantai, Mercedes melaju seperti binatang buas ke arah hotel. Saat itu, di dalam sebuah kamar di Hotel Orange, Meng Junchen membantu Han Jingting masuk ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Melihat Han Jingting yang tidak sadarkan diri di hadapannya, darah Meng Junchen mendidih, detak jantungnya semakin cepat, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Akhirnya, wanita ini, dia akhirnya akan memilikinya. Kegembiraan itu membuat mulut Meng Junchen kering dan lidahnya hangus. Dia sudah tidak sabar sepanjang perjalanan, sekarang, tanpa ragu-ragu, dia melepas bajunya dan menerkam langsung ke Han Jingting di tempat tidur. Tapi tepat pada saat itu, pintu kamar ditendang terbuka dari luar. Meng Junchen terkejut dan menoleh untuk melihat Chen Xuan telah tiba, segera menjadi pucat ketakutan. Pada saat ini, Chen Xuan memancarkan niat kuat untuk membunuh, selangkah demi selangkah dia mendekati Meng Junchen. Seperti utusan dari neraka, Meng Junchen tersandung ke belakang karena ketakutan. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa Chen Xuan benar-benar bisa melacaknya di sini. Chen Xuan, ayahku pegawai negeri, aku. Saya peringatkan Anda, jangan main-main. Karena ketakutannya yang luar biasa, suara Meng Junchen bergetar hebat. Mata Chen Xuan sedingin es. Dia merasa di bawahnya untuk menyia-nyiakan kata-kata pada penjahat seperti itu. Bang! Dengan tendangan, Meng Junchen dikirim terbang ke belakang. Tabrakan. Kaca pecah di belakangnya, dan Meng Junchen langsung jatuh dari jendela lantai 5. Ah! Seseorang telah jatuh dari gedung. Keributan meletus dari para pengamat di bawah. Chen Xuan, bagaimanapun, tidak peduli dengan semua ini. Dia pergi ke samping tempat tidur dan menatap Han Jingting di tempat tidur, menghela nafas lega. Untungnya, dia tiba tepat pada waktunya untuk mencegah Meng Junchen berhasil. Namun, pada saat yang sama, Chen Xuan merasakan sedikit keraguan di dalam hatinya. Hari itu, dia secara pribadi melihat Han Jingting memasuki hotel bersama Meng Junchen dan secara alami menganggap mereka terlibat. Tetapi jika itu benar, perilaku Meng Junchen hari ini agak tidak normal karena jika itu adalah hubungan suka sama suka, dia tidak akan membutuhkan tindakan seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa tidak ada yang pernah terjadi di antara mereka sebelumnya. Han Jingting tidak pernah mengkhianatinya. Bab 238. Apakah saya orang seperti itu di hati Anda? Ketika pikiran itu muncul di benaknya, Chen Xuan merasa sangat berkonflik. Dia telah menyetujui perceraian yang diusulkan Han Jingting melalui telepon semata-mata karena dia mengetahui perselingkuhannya dengan Meng Junchen. Tapi sekarang, sepertinya semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, apakah ini benar-benar hanya kesalahpahaman sederhana? Mengapa Han Jingting dan Meng Junchen berada di hotel pada saat yang bersamaan? Apakah semua ini hanya kebetulan? Dan bagaimana dengan pesan eksplisit yang dikirim Meng Junchen ke telepon Han Jingting? Bagaimana seseorang bisa menjelaskannya? Chen Xuan selalu merasa ada tangan tak kasat mata yang memanipulasi segala sesuatu di balik layar, tetapi untuk saat ini, dia tidak tahu dari mana tangan itu berasal. Setelah itu, Chen Xuan mengeluarkan jarum perak dan menetralkan racun narkotika di tubuh Han Jingting. Chen Xuan. Ketika Han Jingting membuka matanya dan melihat Chen Xuan, dia tampak sangat terkejut. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang, katanya. Chen Xuan membantu Han Jingting bangun dan mereka meninggalkan hotel. Saat mereka berjalan keluar dari hotel, Han Jingting melihat kerumunan berkumpul di halaman belakang hotel, sepertinya seseorang mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi di sana? Han Jingting bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, masuklah ke dalam mobil. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Chen Xuan membawa Han Jingting langsung ke mobil.
Meng Junchen tidak hanya mencuri 20 juta tetapi bahkan berusaha melakukan hal seperti itu pada Han Jingting. Dia pantas mati bahkan jika dia jatuh ke kematiannya. Dalam perjalanan, Han Jingting mulai bertanya tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Chen Xuan, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Saya ingat Meng Junchen he. Chen Xuan mengangguk, kamu benar, dia memang bermaksud untuk memanfaatkanmu, tapi untungnya aku tiba tepat waktu, jadi dia tidak mendapat kesempatan untuk menyakitimu. Lega dengan kata-kata ini, Han Jingting akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, Chen Xuan melanjutkan, apakah Anda masih ingat kejadian di mana Anda kehilangan cek senilai 20 juta dolar terakhir kali? Tentu saja, saya ingat, tapi mengapa mengungkitnya? Han Jingting bertanya, bingung. Saat mereka mengemudi, Chen Xuan menjelaskan, sebenarnya, tepat setelah saya mengetahui ceknya hilang, saya segera melaporkannya ke polisi, dan mereka sudah menanggapinya. Cek senilai 20 juta dolar dicuri oleh Meng Junchen. Apa? Han Jingting tercengang, hampir tidak bisa mempercayai semuanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Meng Junchen bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi setelah direnungkan, Ding Lijuan dan Han Bowen telah dibawa kembali dari Nanhu ke kota Huai oleh Meng Junchen, dan sepertinya hanya dia yang memiliki kesempatan untuk mencuri cek di sepanjang jalan. Di mana Meng Junchen sekarang? Han Jingting bertanya. Jangan khawatir, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatimu lagi. Tapi sekarang, kamu harus lebih berhati-hati dengan sepupumu. Chen Xuan memperingatkan. Han Jingting terkejut, mengapa kamu mengatakan itu? Ketika Meng Junchen membawamu pergi, mereka pasti ada di tempat kejadian, namun mereka tidak melakukan apa-apa. Saya menduga mereka sengaja menyaksikan Meng Junchen membawa Anda pergi. Apa? Han Jingting merasakan getaran di tulang punggungnya. Untuk berdiri saat dia jatuh ke dalam perangkap, sepupunya terlalu kejam dan menakutkan. Namun, meski begitu, ibunya sendiri lebih menyayanginya daripada dia, putrinya sendiri. Pada saat itu, Han Jingting merasakan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keluarga besar ini, hampir tidak ada tempat baginya dan Xiao Yu untuk memanggil keluarga mereka sendiri. Dia bahkan tidak memiliki seseorang untuk dipercaya. Han Jingting berharap Chen Xuan akan tinggal di rumah, tetap di sisinya, seperti sebelumnya. Setidaknya, ketika dia dalam kesulitan, dia tidak akan pernah diam dan tidak melakukan apa-apa. Sayangnya, sepertinya itu sudah tidak mungkin lagi. 20 menit kemudian, mobil tiba di kawasan pemukiman Fenghua. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Chen Xuan bertanya. Keraguan-raguan melintas di wajah Han Jingting, tetapi pada akhirnya, dia berkata, tidak perlu, saya bisa naik sendiri. Han Jingting mendorong pintu mobil, siap untuk pergi dengan tubuh dan pikirannya yang kelelahan. Pada saat itu, Chen Xuan tiba-tiba angkat bicara, Jingting, ada sesuatu. Saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Han Jingting berhenti sejenak, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tanyakan saja. Chen Xuan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, pada malam sebelum perceraian kami, mengapa Anda berada di Huangdu Grand Hotel, dan bersama Meng Junchen saat itu? Alis Han Jingting berkerut. Bagaimana kamu tahu itu? Apa kau mengikutiku? Chen Xuan tidak memberikan penjelasan, jadi, untuk apa sebenarnya kalian berdua pergi ke hotel? Ekspresi Han Jingting tampak semakin jelek. Kami pergi ke hotel untuk memesan kamar. Apakah itu jawaban yang ingin Anda dengar? Chen Xuan, di dalam hatimu, apakah aku benar-benar wanita seperti itu tanpa moral? Air mata sedih mengalir di pipi Han Jingting yang lembut. Chen Xuan segera merasakan sakit hati dan buru-buru berkata, Aku tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudmu dengan menanyakan itu? Han Jingting menantang. Chen Xuan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Xuan, izinkan saya memberitahu Anda, saya, Han Jingting, tidak pernah mengkhianati keluarga kami di masa lalu, dan saya tidak akan melakukannya di masa depan. Aku tidak sepertimu, bajingan. Karena itu, Han Jingting menyeka air mata dari wajahnya dan berbalik untuk pergi langsung. Melihat penampilan Han Jingting yang sedih, Chen Xuan merasakan gelombang sakit hati. Dia ingin mengejarnya dan menjelaskan, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia memang meragukan kesetiaannya. Chen Xuan sangat jelas bahwa itu Han Jingting sepertinya tidak berbohong. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia secara kebetulan muncul di hotel bersama Meng Junchen? Dan bagaimana dengan pesan teks eksplisit itu? Apa kesepakatan dengan mereka? Di pintu depan rumahnya, Han Jingting mengeringkan air matanya sebelum mendorong pintu terbuka dan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia melihat Ding Lijuan dan Ding Liang, semuanya membicarakan sesuatu di ruang tamu. Kakak, kenapa kau kembali begitu cepat?
Ding Liang terkejut. Dalam pandangannya, Han Jingting seharusnya bersama Meng Junchen saat ini. Han Jingting mendengus dingin, apa, kepulanganku begitu cepat mengecewakan kalian semua, bukan? Apakah Anda akan bahagia hanya jika saya terdorong untuk menceburkan diri ke sungai dan bunuh diri? Faktanya, selain ingin mendapatkan keuntungan dari Meng Junchen, Ding Liang memang menyimpan pemikiran seperti itu. Bibi Ding Lijuan menganggapnya sebagai miliknya, dan jika bukan karena memiliki saudara perempuan seperti Han Jingting, semua yang ada di keluarga Ding akan menjadi miliknya, dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk terlibat dengan perusahaan Han yang seharusnya menjadi milik Han Jingting. Merasa bersalah, Ding Liang tidak berani menjawab. Tapi Ding Lijuan tidak tahan lagi. Jingting, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Xiao Liang seperti itu? Minta maaf padanya sekarang juga. Setelah lolos dari bahaya, Han Jingting terlalu marah untuk berkompromi ketika dia melihat Ding Lijuan dan yang lainnya. Minta maaf. Dia, seorang bajingan tercela dan tak tahu malu, juga pantas mendapatkan permintaan maaf dariku. Han Jingting memandang Ding Liang dan meraung, ambil barang-barangmu dan pergi dari sini sekarang. Keluarga kami tidak menyambut kaummu, dengan hati seperti serigala dan paru-paru seperti anjing. Bab 239 Semua salahku. Sejak Ding Liang datang ke rumah kami, pertama-tama ada insiden pengobatan palsu, yang hampir membuat Chen Xuan dipenjara. Dan sekarang, dia hanya melihat saat Meng Junchen mendapatkan tangannya yang kotor padaku dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Semua ini benar-benar mengecewakan saya pada Ding Liang dan keluarganya. Kerabat. Bahkan orang asing pun tidak akan melakukan tindakan kejam seperti itu. Saya benar-benar tidak tahan melihat Ding Liang dan keluarganya bahkan untuk sedetik lebih lama lagi. Begitu dia mengatakan ini, Ding Lijuan benar-benar kehilangan kesabaran. Jingting, apa yang kamu katakan? Siapa yang memberimu izin untuk berbicara dengan Xiao Liang seperti itu? Han Jingting masih marah, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Bu, tahukah kamu apa yang sebenarnya telah mereka lakukan? Ekspresi Ding Lijuan menjadi gelap, apapun yang telah mereka lakukan, salah jika kamu membicarakan Xiao Liang dan yang lainnya seperti itu. Han Jingting sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang saya lakukan salah, jadi jika Ding Liang dan keluarganya membunuh saya, apakah itu masih salah saya? Pada saat ini, Ding Liang memasang ekspresi sedih. Kakak, aku benar-benar tidak mengerti maksudmu, aku juga tidak tahu bagaimana aku telah menyinggungmu. Tapi ini rumahmu, dan sekarang setelah kamu mengatakan kamu tidak menyambutku, aku tidak punya wajah untuk tinggal di sini lagi. Maaf, kakak, tolong jangan marah. Bibi, saya ingin tinggal di kota Huai sedikit lebih lama untuk menemani Anda, tetapi sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Saat aku pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Mengatakan ini, Ding Liang berbalik dengan air mata berlinang dan kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Ding Lijuan sangat tersentuh sehingga dia dengan cepat menghentikan Ding Liang. Xiao Liang, jangan pergi. Jika adikmu tidak memilikimu, bibimu akan memilikimu. Tetap di sini dengan tenang. Saya ingin melihat siapa yang berani mengusir Anda. Bu, kamu. Han Jingting sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata. Ibunya sendiri jelas memilih untuk melawannya. Bibi, biarlah. Jika saudara perempuan saya tidak menyambut saya, kehadiran saya yang berkelanjutan hanya akan membuatnya semakin membenci saya, kata Ding Liang sambil menyeka air mata. Guo Yueling menambahkan bahan bakar ke dalam api, tepatnya, keluarga kami mungkin miskin, tapi kami bukannya tidak tahu malu. Jingting telah mengatakan begitu banyak, bahkan sampai mengutuk kita dengan hati serigala dan paru-paru anjing, bagaimana kita bisa memiliki wajah untuk tinggal di sini. Ding Lijuan dengan cepat angkat bicara, kakak ipar, tenanglah, aku akan membuatnya meminta maaf padamu sekarang. Tatapan Ding Lijuan berubah sedingin es saat dia berbicara langsung kepada Han Jingting. Han Jingting, saya perintahkan, segera minta maaf kepada Ding Liang dan bibimu. Han Jingting tegas, saya tidak salah, saya tidak akan meminta maaf. Guo Yueling menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api, ayo pergi. Mulai sekarang, jangan menjadi saudara lagi. Sekarang kamu kaya, kami kerabat miskin tidak cocok. Ayah Xiao Liang, di surga kamu bisa lihat, bukan kita yang tidak berperasaan, adikmu dan keluarganya yang memandang rendah aku dan Xiao Liang sebagai janda dan yatim piatu. Bu. Ding Liang, merasa sedih, memeluk Guo Yueling. Ibu dan anak itu meneriakkan isi hati mereka bersama-sama, menciptakan pemandangan yang bisa menggerakkan langit dan bumi. Setelah mendengar kata-kata Guo Yueling dan melihat Ding Liang kesayangannya menangis seperti ini, Ding Lijuan menjadi sangat panik. Han Jingting, apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Kamu tidak akan meminta maaf, kan? Baiklah,
Aku akan mati untuk kamu lihat. Mendengar ini, Ding Lijuan benar-benar naik ke jendela balkon, siap melompat ke bawah. Han Bowen bergegas menghentikannya. Lijuan, mari kita bicarakan, apa yang kamu lakukan? Ding Lijuan berteriak, saya berbicara dengan baik padanya, apakah dia mendengarkan? Saya tidak ada di matanya, dia mencoba membuat saya mati. Han Jingting juga terkejut, dia tidak pernah mengira ibunya akan melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Bu, apa yang kamu lakukan? Turun dari sana, cepat. Han Jingting memohon. Wajah Ding Lijuan sangat galak, aku akan turun, tapi kamu harus meminta maaf kepada Xiao Liang dan yang lainnya sekarang juga. Han Jingting dipenuhi dengan keluhan, Bu, apakah kamu benar-benar harus memaksaku seperti ini? Kaulah yang memaksaku. Xiao Liang memperlakukanmu seperti saudara perempuan sejati, kalian berdua sangat dekat, namun kamu menyebut mereka tidak tahu berterima kasih dan bahkan ingin mengusir mereka. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Bagaimana saya bisa melahirkan anak perempuan yang begitu kejam? Hentikan omong kosongnya, aku menghitung sampai 3 untuk terakhir kalinya, jika kamu tidak meminta maaf kepada Xiao Liang, aku melompat sekarang. Saya minta maaf. Han Jingting akhirnya menyerah, air mata langsung mengalir. Maaf, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak berbicara tentangmu seperti itu. Dan seharusnya aku tidak pernah mencoba mengusirmu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Han Jingting berada di ambang kehancuran karena keluhannya, hampir berteriak. Dia tidak bisa hanya melihat ibunya melompat dari sebuah gedung, tetapi permintaan maaf yang menentangnya akan membuatnya hampir gila. Ding Liang dan Guo Yueling bertukar pandang dengan puas. Kakak, kita seperti saudara kandung, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku memaafkanmu. Ding Liang menunjukkan sikap murah hati. Tapi hati Han Jingting tercabik-cabik karena keluhan. Ding Liang tidak hanya menyebabkan insiden pengobatan palsu, yang hampir membuatnya dipenjara, tetapi dia juga melihat iseng saat Meng Junchen membawanya pergi, melemparkannya ke dalam lubang api. Namun sekarang, dialah yang meminta maaf, sementara Ding Liang bisa dengan murah hati mengatakan dia memaafkannya. Itu adalah ironi yang mendalam. Keluhan yang sangat besar memenuhi hati Han Jingting, dan dia tidak tahan lagi, terisak tak terkendali saat dia berlari kembali ke kamar tidurnya. Apa yang terburu-buru? Bibimu belum memaafkanmu. Ding Lijuan di luar pintu tidak henti-hentinya. Han Bowen tidak tahan lagi, apakah kamu sudah cukup? Apakah Anda benar-benar ingin membuat Jingting gila? Ding Lijuan tidak senang, kapan aku pernah mendorongnya seperti itu? Jelas dia yang telah menentangku. Permintaan maaf bisa membuatnya gila. Saya pikir itu lebih seperti dia dimanjakan oleh Anda. Han Bowen sangat marah sehingga dia bisa meledak, dan dia mengunci diri di kamarnya. Ding Lijuan hendak mengetuk pintu Han Jingting, bersikeras agar dia terus meminta maaf kepada Guo Yueling, tetapi dihentikan oleh Ding Liang. Bibi, biarlah, adikku sudah sangat menyedihkan. Ya, kami tidak terlalu picik. Kami sudah memaafkannya. Guo Yueling menimpali. Ding Lijuan sangat emosional, bukankah itu yang sebenarnya? Keluarga kami memiliki kualitas, tidak seperti keluarga Han, masing-masing memiliki temperamen yang lebih buruk daripada yang terakhir. Jangan khawatir, aku akan menemukan waktu untuk berbicara dengan Jingting dan menyuruhnya untuk lebih baik kepada kalian. Di kamar tidur, Han Jingting mendengar kata-kata ini dan air matanya tidak berhenti mengalir. Keluhan, keputusasaan, kemarahan menguasai hatinya. Han Jingting merasa bahwa dia benar-benar tidak tahan untuk tinggal di rumah ini bahkan 1 hari lagi. Keesokan paginya, saat Chen Xuan tiba di kawasan pemukiman Fenghua, sebuah mobil polisi berhenti di depannya. Beberapa petugas keluar dan mengelilinginya. Apakah kamu Chen Xuan? Kami dari Biro Keamanan Umum Kota Si, Anda dituduh melakukan tindakan yang disengaja dan harus ikut dengan kami. Bab 240. Anda seharusnya tidak datang ke sini. Chen Xuan tidak menolak, menelepon Han Jingting untuk memintanya membawa Xiao Yu ke sekolah, dan kemudian pergi bersama stafnya. 20 menit kemudian, Chen Xuan dibawa ke ruang tahanan, di mana tangan dan kakinya dibelenggu ke kursi. Bang! Pintu didorong terbuka, dan seorang pria parubaya yang mengenakan seragam kerja masuk. Tatapannya tertuju pada Chen Xuan, ekspresinya sangat mengancam. Jadi kamu itu Chen Xuan, iya. Kamu punya keberanian, untuk menyakiti Jun Chen seperti itu, mengira keluarga Meng kita sangat mudah diganggu. Chen Xuan mengangkat alisnya, kamu tahu Meng Jun Chen. Pria parubaya itu mendengus menghina, aku ingin kamu tahu, aku paman kedua Jun Chen. Hari ini, kamu tidak beruntung jatuh ke tanganku. Wajah Chen Xuan tetap tenang, saya pikir Anda mungkin salah, hari ini adalah yang jatuh ke tangan saya, dan orang yang kurang beruntung seharusnya adalah Anda. Meng Jingwei mengejek dengan jijik, kalau begitu,
kita lihat saja apakah kamu bisa melanjutkan pembicaraan sulitmu sebentar lagi. Pada saat itu, pintu didorong terbuka lagi, dan 5 atau 6 pria berotot mendorong kursi roda ke dalam. Duduk di kursi roda tidak lain adalah Meng Junchen. Namun, pada saat ini, kaki Meng Junchen dicor, dan satu lengan juga dibalut perban, menghadirkan pemandangan yang cukup menyedihkan. Kemarin, Meng Junchen diusir dari lantai 5 oleh Chen Xuan, tetapi dia cukup beruntung untuk mendarat di dahan pohon besar di luar, yang mematahkan sebagian besar benturan sebelum akhirnya dia menyentuh tanah. Tetap saja, Meng Junchen terluka parah. Kakinya hancur, dan dia bisa melupakan pernah berdiri dari kursi roda lagi. Lengannya juga patah parah, meskipun bisa digunakan setelah fashion, dia mungkin bahkan tidak bisa mengangkat ketel lagi. Sekarang, Meng Junchen hampir tidak berbeda dengan orang cacat. Namun, untuk membalas dendam pada Chen Xuan, dia telah menahan rasa sakit yang parah dan bergegas keluar dari rumah sakit, menunjukkan betapa tegasnya dia dalam tekadnya untuk membalas dendam. Chen Xuan. Begitu dia melihat Chen Xuan, mata Meng Junchen berubah menjadi merah darah karena marah. Yang lain tidak hanya merusak kesempatannya untuk memiliki Han Jingting, tetapi dia juga mengubahnya menjadi orang cacat. Meng Junchen sangat ingin menguliti Chen Xuan hidup-hidup. Seringai pendendam muncul di wajah Meng Jingwei, sepertinya kalian berdua pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan satu sama lain. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dengan itu, Meng Jingwei melirik Chen Xuan dengan penuh arti, lalu berjalan keluar ruangan, memastikan untuk mengunci pintu di belakangnya. Jelas, dia memberi Meng Junchen kesempatan untuk membalas dendamnya. Chen Xuan berbicara dengan tidak tergesa-gesa, saya tidak menyangka Anda seberuntung itu untuk bertahan hidup, tetapi keadaan Anda sekarang juga tidak buruk. Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Meng Junchen meraung marah, Chen Xuan, kamu telah membuatku sangat menderita, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Hari ini, aku tidak hanya akan melumpuhkanmu tetapi juga mengirimmu ke penjara. Dan untuk istrimu, Han Jingting. Setelah Anda di penjara, saya akan menemukan cara untuk memilikinya. Yakinlah, ketika saatnya tiba, aku akan mengirimkan foto-foto dirinya yang dipermainkan olehku ke sel penjaramu untuk kesenanganmu. Hahaha. Meng Junchen tertawa angkuh, melihat ke langit. Namun, dia bahkan tidak bisa tertawa terbahak-bahak sebelumnya. Tampar. Sebuah tamparan keras mendarat langsung di wajahnya. Meng Junchen benar-benar tercengang. Melihat ke bawah, dia secara mengejutkan melihat tangan Chen Xuan bebas, meskipun tidak jelas kapan dia berhasil membebaskannya. Meng Junchen terkejut, tapi dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, kaki yang lain masih terbelenggu, dan ada begitu banyak orangnya sendiri di sekitarnya, termasuk Meng Jingwei di luar pintu. Ini adalah wilayahnya, dan selama dia tidak menyebabkan kematian, dia bisa melakukan apapun yang dia suka di sini. Kamu bajingan, masih berani melawan saat ini. Ayo, turunkan dia untukku. Biarkan dia merasakan sakit yang saya derita. Atas perintah Meng Junchen, preman bayaran di sekitarnya menyerbu ke arah Chen Xuan dengan udara mengancam. Chen Xuan memandang Meng Junchen, ekspresinya tenang, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Tutup perangkapmu, lawan saja, bajingan. 5 atau 6 pria kekar mengayunkan tinjunya, mengarah langsung ke Chen Xuan. Namun, sebelum tinju mereka bisa mendarat di tubuh Chen Xuan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kilatan dingin melintas, menembus tubuh mereka seperti jarum dan benang. Saat berikutnya, kelima atau 6 pria itu jatuh ke tanah. Dan di kaki mereka, masing-masing memiliki lubang berdarah seukuran buah kenari, jarum bunga persik telah menembusnya, menyebabkan pendarahan yang tak terhentikan. Ah! Orang-orang itu berteriak kesakitan, memukul-mukul dengan putus asa. Meng Junchen benar-benar tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Tetapi untuk menjatuhkan 5 atau 6 anak buahnya hanya dalam 1 detik, itu menakutkan. Chen Xuan mengerahkan sedikit kekuatan pada kakinya dan belenggu besi putus dengan dentang. Kunci besi yang dimaksudkan untuk menahan tahanan seperti mesin kertas belaka di hadapannya. Bagaimana ini mungkin? Meng Junchen tidak bisa mempercayai matanya. Kapan Chen Xuan, menantu yang tidak berguna, menjadi begitu kuat? Sudah kubilang, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Dengan itu, Chen Xuan memberikan tendangan, membalikkan kursi roda dan membuat Meng Junchen jatuh ke lantai. Luka-luka yang baru saja sembuh terbuka seketika, perban dan gips basah kuyup dengan darah segar, menyebabkan Meng Junchen meratap kesakitan. Paman, selamatkan aku paman. Meng Junchen berteriak sekuat tenaga. Meng Jingwei, di luar, bergegas masuk setelah mendengar suara-suara itu. Dia terpana oleh pemandangan itu saat dia membuka pintu. Dia mengira Meng Junchen dan yang lainnya menikmati balas dendam mereka,
Tetapi sebaliknya, dia melihat mereka semua tergeletak di tanah. Dan Chen Xuan, yang seharusnya dikunci di kursi, sekarang menjadi orang bebas, menatapnya dengan tatapan dingin. Paman, penjahat ini mencoba melarikan diri dari penjara, kamu harus mengeksekusinya di sini. Meng Junchen berteriak. Meng Jingwei tiba-tiba menyadari. Benar, ini wilayahnya, dan jika Chen Xuan berani melukai seseorang di sini, bukankah itu alasan yang tepat baginya untuk mengambil tindakan? Tanpa ragu-ragu, Meng Jingwei menarik senjatanya dari pinggangnya dan mengarahkannya langsung ke Chen Xuan, siap untuk menarik pelatuknya. Bang! Suara keras bergema di seluruh ruangan. Namun, peluru itu mengenai langit-langit, dan pistol, yang dipegang Meng Jingwei beberapa saat yang lalu, sekarang ada di tangan Chen Xuan. Bagaimana itu mungkin? Meng Jingwei merasa ngeri. Beberapa saat yang lalu, Chen Xuan berada 3 atau 4 meter darinya, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menutup jarak, sesuatu yang mustahil bagi orang biasa. Chen Xuan memandang Meng Jingwei dengan mata sedingin es, burung berbulu, kamu tidak pantas memakai seragam itu. Saat dia berbicara, Chen Xuan menendang keluar. Meng Jingwei merasakan sakit yang tajam di perutnya, dan kemudian dia berlutut di depan Chen Xuan. Meng Junchen terkejut, dia tidak menyangka Chen Xuan begitu berani menyerang seseorang yang bertubuh seperti pamannya. Wajah Meng Jingwei berkerut karena marah, sialan. Jika kamu keluar dari sini hidup-hidup hari ini, maka namaku bukan Meng Jingwei. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.